Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kurikulum dalam pembelajaran dan komponen tujuan dalam kurikulum pendidikan, produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Nah, poin pertama yaitu prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran. Pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas, yaitu aktivitas mengajar dan aktivitas belajar. Aktivitas mengajar menyangkut peranan seorang guru dalam konteks mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi harmonis antara mengajar itu sendiri dengan belajar. Suatu pembelajaran akan bisa disebut berjalan dan berhasil dengan baik manakala ia mampu mengubah diri peserta didik dalam arti yang luas serta mampu menumbuh kembangkan kesadaran peserta didik untuk belajar, sehingga pengalaman yang diperoleh peserta didik selama terlibat di dalam proses pembelajaran itu dapat dirasakan manfaatnya secara langsung bagi perkembangan pribadinya. Kemudian ada 10 prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu prinsip aktivitas, yang dimana mengajar adalah proses membimbing pengalaman belajar. Pengalaman itu sendiri hanya mungkin diperoleh jika peserta didik dengan keaktifannya sendiri bereaksi terhadap lingkungannya. Kemudian yang kedua yaitu prinsip motivasi. Perubahan-perubahan yang dipelajari biasanya memberi hasil yang baik bila mana orang atau individu mempunyai motivasi untuk melakukannya. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip individualitas. Individualitas sebagai manusia merupakan orang-orang yang memiliki pribadi atau jiwa sendiri. Tidak ada dua manusia yang sama persis. Kekhususan jiwa itu menyebabkan individu yang satu berbeda dengan individu lainnya. Kemudian yang keempat yaitu prinsip lingkungan. Pembawaan yang potensial dari individu bersifat umum dan dapat berkembang bermacam-macam kenyataan hasil interaksi dengan lingkungannya. Kemudian yang kelima yaitu prinsip konsentrasi. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, seharusnya guru berupaya agar peserta didik memusatkan perhatiannya atau konsentrasi. Perhatian sebagai modus tempat berlangsungnya aktivitas. Bila perhatian ini sekehendak, maka disebut sebagai konsentrasi. Kemudian yang keenam yaitu prinsip kebebasan. Pengertian kebebasan mengandung 3 dimensi, yaitu self-directedness, self-discipline, dan self-control. Guru mesti menyadari bahwa tanggung jawabnya dalam pembelajaran khususnya untuk mengantarkan perkembangan dan perubahan lebih maju bagi diri seorang peserta didik tidak boleh melupakan kenyataan bahwa suatu disiplin pada awalnya harus dipaksakan dari luar menuju ke arah disiplin mandiri, khususnya disiplin yang menyangkut aktivitas kelas pembelajaran. Kemudian yang ketujuh yaitu prinsip peragaan. Peragaan meliputi semua pekerjaan panca indera yang bertujuan untuk mencapai atau memiliki pengertian pemahaman sesuatu hal secara lebih tepat dengan menggunakan alat-alat indera. Kemudian yang kedelapan yaitu prinsip kerjasama dan persaingan, yang dimana kerjasama atau kooperasi merupakan lawan dari persaingan. Dalam kehidupan sehari-hari, kerjasama dan persaingan sering terlihat dalam kelas. Jean D. Grams berpendapat bahwa dalam pembelajaran di sekolah yang demokratis, baik kerjasama maupun persaingan sama pentingnya. Hanya saja persaingan yang dimaksud bukan berarti persaingan antar tingkat, tetapi untuk mencapai hasil yang lebih tinggi atau pemecahan masalah yang dihadapi kelompok. Kemudian prinsip yang ke-9 yaitu prinsip apresepsi. Apresepsi atau apperception adalah suatu penafsiran buah pikiran, yaitu menyatuduakan dan mengasimilasi suatu pengamatan dan pengalaman yang telah dimiliki. Apresepsi sebagai salah satu fenomena psikis yang dialami individu tatkala adalah suatu kesan baru yang masuk dalam kesadaran serta berasosiasi dengan kesan-kesan lama yang sudah dimiliki yang dibarengi dengan pengolahan sehingga menjadi kesan yang luas. Kemudian prinsip yang ke-10 yaitu prinsip korelasi. Korelasi atau saling berkaitan akan menghasilkan asosiasi dan apresepsi sehingga akan tumbuh dan bangkit minat peserta didik terhadap pembelajaran. Kemudian prinsip yang ke-11 yaitu prinsip efisiensi dan efektivitas. Suatu pembelajaran yang baik adalah apabila proses pembelajaran itu menggunakan waktu yang cukup sekaligus dapat membuahkan hasil atau pencapaian tujuan instruksional.
Kemudian prinsip yang terakhir yaitu prinsip globalitas. Menurut prinsip globalitas atau integralitas, bahwa keseluruhan adalah menjadi titik awal pembelajaran. Peserta didik selalu mengamati keseluruhan lebih dahulu, baru kemudian bagian-bagiannya. Kemudian poin yang kedua yaitu taksonomi tujuan pelajaran. Tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada salah satu kawasan dari taksonomi. Benjamin S. Blount mengemukakan taksonominya yang meliputi kawasan yang pertama yaitu kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga psikomotor. Benjamin S. Blount mengonsentrasikan pada domain kognitif, sementara domain afektif dikembangkan oleh Cradwell dan domain psikomotor dikembangkan oleh Simpson. Kemudian produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Poin pertamanya yaitu dokumen kurikulum, di mana dokumen kurikulum adalah acuan utama bagi para guru dan pendidik dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dokumen ini berisikan panduan yang jelas mengenai standar kompetensi, tujuan pembelajaran, serta struktur pelajaran yang harus disampaikan kepada siswa. Kemudian poin kedua, bahan ajar. Bahan ajar merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan. Melalui bahan ajar, guru akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran dan siswa akan lebih terbantu dan mudah dalam belajar. Bahan ajar dapat dibuat dalam bentuk sesuai dengan kebutuhan dan karakter materi yang akan disajikan. Kemudian poin ketiga yaitu mengenai perangkat penilaian. Penilaian merupakan bagian penting dalam pengembangan kurikulum untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah tercapai. Perangkat penilaian terdiri dari berbagai jenis alat yang digunakan untuk mengukur kompetensi siswa seperti penilaian formatif, penilaian sumatif, dan penilaian proyek. Kemudian poin terakhir yaitu program pengembangan kurikulum. Program pengembangan kurikulum adalah serangkaian langkah dan strategi yang digunakan untuk merancang, menyusun, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan memperbarui kurikulum disebut sebagai sebuah lembaga pendidikan. Kemudian tujuan utama dari program ini adalah untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan relevan dengan kebutuhan zaman, sesuai dengan standar pendidikan dan mampu mendukung pengembangan kompetensi siswa.